Welcome back to Teh Manis. Celoteh masalah bisnis. Hanya ada di The Baskoro Channel. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol notifikasinya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sudah tepatkah target bisnis teman-teman semua. Dan kita akan bahas bagaimana Hot Wheels bisa begitu booming. Oke? Simak terus videonya. Hai. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, bicara bisnis, bicara usaha gitu ya. Nggak ada orang yang mau bisnis tapi akhirnya bisnisnya tidak berjalan atau usahanya tidak berjalan secara maksimal. Ya, kali ini kita akan bahas tentang sudah tepatkah target dari usaha Anda, dari bisnis Anda gitu ya. Nah, kita akan belajar dari Hot Wheels. Bagaimana Hot Wheels bisa mendunia hanya sekedar mainan atau mobil-mobilan diecast yang dimana tadinya adalah hanya sekedar mainan anak kecil ya. Oke. Kenapa sih orang selalu menjadikan Hot Wheels adalah koleksinya? Bagaimana orang selalu menjadikan Hot Wheels adalah sebagai mainan anak-anaknya gitu ya? Nah, karena sedangkan gini, masih banyak produsen diecast gitu ya, produsen mainan, tapi tetap tidak se-booming si Hot Wheels ini. Kenapa sih? Gitu ya. Kenapa sih? Nah, saya akan bongkar bagaimana Hot Wheels bisa menjadi booming dan bisa menjadi mainan yang digemari ya. Nah, pertama adalah Hot Wheels bukan hanya sekedar mainan anak-anak, mobil-mobilan kecil gitu ya. Tapi dia sudah merencanakan, Hot Wheels sudah merencanakan bagaimana produk mereka ini bisa jadi bukan hanya sekedar mainan anak-anak ya. Bukan hanya sekedar koleksi, bukan hanya sekedar miniatur mobil atau miniatur kendaraan, karena Hot Wheels ada motornya juga. Nah, tapi dia sudah merencanakan bahwa Hot Wheels di setiap tahunnya akan mengeluarkan versi-versi baru. Dan itu adalah strateginya dia untuk membuat crowd-nya sebagai kolektor. Nah, sampai Hot Wheels bisa membuat edisi-edisi khusus. Nah, edisi khusus. Nah, ini Hot Wheels anniversary ya. Edisi anniversary. Ini anniversary yang ke-50. Hot Wheels mengeluarkan produk-produknya yang istimewa gitu, istimewa. Jadi itulah keunggulan dari Hot Wheels. Nah, Hot Wheels sendiri itu pertama kali meluncur itu pada tahun 1968. Ya, 1968. Nah, sampai sekarang Hot Wheels bekerja sama dengan merek-merek kendaraan untuk dibuatkan miniatur atau diecast-nya kita bisa sebut ya. Nah, selain itu akhirnya Hot Wheels bukan hanya sekedar mainan anak-anak,
bukan hanya sekedar mobil-mobilan atau miniatur kendaraan, tapi Hot Wheels akan menjadi kolektor bagi orang-orang, ya. Koleksi orang-orang. Nah, karena tadi saya udah bilang ya, di setiap tahunnya Hot Wheels itu akan mengeluarkan produk-produk barunya, ya, produk-produk barunya. Jadi ketika dia mengeluarkan misalkan seperti ini, Honda City Turbo warna grey, di tahun depan Honda City Turbo warna grey ini tidak akan diproduksi kembali. Nah, akhirnya itu yang membuat para pecinta diecast atau pencinta Hot Wheels itu menjadi ajang kolektor. Nah, ajang koleksi gitu. Nah, di tangan kolektor terkadang barang-barang yang jadi limited edition itu akhirnya jadi bisa mahal sekali harganya. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar bisnis dari mainan anak. Kita bisa belajar bisnis dari Hot Wheels. Gimana Hot Wheels merencanakan, gimana Hot Wheels setiap tahunnya dia mengeluarkan produk-produk baru. Dan tidak semua pabrik, tidak semua brand untuk diecast itu melakukan hal yang sama. Ada beberapa contoh diecast juga, tapi dia tidak melakukan hal yang sama. Dia tidak melakukan produk baru, atau dia tidak melakukan pewarnaan yang baru gitu ya. Nah, jadi gini, hebatnya Hot Wheels, makanya tadi saya bilang setiap tahunnya dia akan mengeluarkan produk baru. Bukan berarti mobil atau kendaraannya yang baru, tapi dia membuat catnya beda. Misalkan tahun kemarin dia keluarkan ini warna grey. Di tahun depan dia bisa mengeluarkan warna hitam atau warna kuning atau warna merah dan lain sebagainya. Nah, jadi para kolektor itu ketika mereka mengkoleksi, dia akan ngeset warnanya. Walaupun satu tipe, satu kendaraan gitu ya, tapi dia akan set warnanya. Nah, itu yang akan jadi para kolektor ini, para pecinta Hot Wheels ini jadi memburu. Nah, itu yang sengaja Hot Wheels buat untuk bisa membuat brandnya ini jadi long term. Brandnya ini menjadi sesuatu yang dicari terus ya. Nah, maka dari itu, apa yang kita bisa pelajari dari mainan Hot Wheels? Ya. Nah, buat teman-teman yang punya usaha, buat teman-teman yang punya bisnis, silahkan teman-teman bisa melakukan hal yang Hot Wheels lakukan. Misalkan apa? Misalkan di setiap tahunnya teman-teman melakukan perubahan. Nggak usah yang terlalu besar-besar. Perubahan simple yang membuat itu jadi orang penasaran. Ya, dari orang penasaran itu akhirnya produk teman-teman semua akhirnya akan diburu. Terus akhirnya orang tidak bosan. Ada perkembangan, ada penambahan cabang dan lain sebagainya, atau misalkan mau dibuat setnya dirubah, set kalau teman-teman punya restoran gitu ya, atau teman-teman punya satu tempat yang buat orang itu datang gitu ya, bisa dirubah setnya. Misalkan setiap tahun teman-teman rubah set, atau wallpapernya diganti, atau catnya diganti, atau menambahkan produk baru dan lain sebagainya. Jadi ada terus perkembangannya. Supaya apa? Supaya customer kita itu, walaupun customernya yang datang hanyalah itu saja, tapi customer itu akan terpuaskan dan akan membuat repeat order lagi. Ya, karena sebuah bisnis atau sebuah usaha itu bukan hanya sekadar menjual dan ada yang beli, tapi bagaimana si pembeli ini akan repeat, akan beli kembali dan beli kembali, gitu ya. Nah, di sesi berikutnya, di episode Teh Manis berikutnya, kita akan bahas bagaimana kita membuat
sebuah produk yang, atau kita belajar mengklasifikasikan produk, mana itu produk yang baik atau mana itu produk yang selalu diminati, mana produk yang kurang diminati, dan apa yang harus kita lakukan. Oke? Nah, kembali lagi belajar dari Hot Wheels. Nah, itu dia. Jadi teman-teman silahkan teman-teman tentukan, pastikan target marketnya, bikin strateginya, bikin sebuah perubahan terus, supaya apa? Supaya customer kita atau klien-klien kita tidak bosan, ya, sehingga menimbulkan repeat order kembali, ya. Nah, itu yang kita fokuskan adalah repeat order. Oke? See you on the next video. See you on the next episode Teh Manis. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan klik tombol lonceng supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika saya membuat atau memposting video-video baru lagi. Oh ya, buat teman-teman yang punya bisnis atau masalah di bisnisnya, boleh ketik di komen ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara menanggulanginya. Oke? See you next episode. See you on the next episode Teh Manis, celoteh masalah bisnis on the Baskoro channel. So, bye-bye.